Oke, Salam, terima kasih buat kesempatan terlebih kepada saya. Saya akan membahas tentang sejarah Injil masuk di NTT atau di Pulau Alor. Oke, kita akan masuk di pendahuluan. Sekitar tahun 500-an, mulailah babak baru dalam perjalanan sejarah Indonesia karena terjadinya perubahan di berbagai daerah serta kehidupan orang Indonesia yang semakin dipengaruhi oleh ekonomi, politik, dan ilmu pengetahuan Barat. Bangsa Barat yang pertama kali menginjak kaki di Nusa Tenggara adalah bangsa Portugis tahun 1512, dan beberapa waktu kemudian datanglah Foce dan Belanda ke Indonesia tahun 1605. Agama Kristen dibawa ke NTT oleh orang-orang Portugis mula-mula di Pulau Solor dan kemudian ke seluruh Pulau Flores dan Pulau Timor. Bagian yang berdekatan dengan Pulau Solor yaitu Livao dan Dili. Jadi agama Kristen yang bercorak Romawi Katolik dibawa oleh masyarakat NTT. Kini ialah yang digarap jumlahnya lebih besar lagi, yang digarap lebih dulu oleh Portugis, yaitu di Pulau Flores dan dua kabupaten. Dua kabupaten di Pulau Timor yaitu Timur Tengah Utara dan Belu. Penguasaan atau penyebaran Injil oleh Portugis di NTT ini mulai menghadapi tantangan pada abad yang ke-17 dengan datangnya Belanda yang mendirikan bentengnya di Kupang yang dinamai Fort Conradian pada tahun 1613. Oke, kita akan masuk di poin kedua pembahasan, di mana kedatangan bangsa Portugis dan Belanda di Indonesia didorong oleh beberapa motif menurut Profesor Dr. Sartono atau Kartodijo. Motif yang pertama yang mendorong bangsa Portugis untuk datang ke timur ialah kekristenan dan rempah-rempah, yang berarti motif agama dan motif ekonomi. Yang sedangkan bangsa Belanda datang ke Indonesia, ke Pulau Timur, itu Belanda datang dengan faktor politik, ekonomi, dan sosial. Motif perjalanan Portugis dan Belanda ini yang pada akhirnya membawa dampak besar bagi sejarah di Indonesia. Kedatangan orang Barat membawa satu aliran kepercayaan baru, yaitu agama Kristen yang terbagi menjadi dua ajaran, Katolik dan Protestan, termasuk ke wilayah timur Indonesia adalah salah satu, yaitu Pulau Nusa Tenggara Timur. Perjalanan kekristenan di NTT ini dibawa pengaruh Portugis. Bangsa Portugis pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1512. Di Maluku, kedatangan bangsa Portugis di Maluku ini berada di tengah 4 kerajaan pada masa itu, yaitu Kerajaan Ternate, Tidore, Bacang, dan Jayaholo. Misinya adalah membangun kerjasama dengan Kerajaan Ternate, di mana Kerajaan Ternate ini memberi sebidang tanah kepada Portugis untuk membangun benteng. Di benteng itulah semua kegiatan Portugis berlangsung, termasuk dengan misi penyebaran agama Katolik, baru pelayanan. Namun pasti selain kondisi ekonomi, Portugis juga semakin baik perkembangan agama Katolik yang dibawa oleh Portugis ini pun semakin diminati oleh masyarakat lokal Indonesia yang pada masa itu. Perjalanan misi Portugis akhirnya meluas ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk ke Nusa Tenggara Timur. Salah satu faktor utama bangsa Portugis datang ke Pulau Timur ialah faktor geografi dan strategi. Selain ini juga bangsa Portugis menghindari para pelaut yang beragama Islam yang merupakan musuh lama bangsa Portugis tersebut. Alasan mengapa rakyat NTT mudah memeluk agama Katolik karenanya sebelumnya mereka menganut agama suku Anisme atau Unsneno, pemujaan terhadap kuasa yang lebih tinggi. Perjalanan kekristenan di NTT ini mempengaruhi juga pada tahun 1605 pada waktu Foch datang ke Indonesia. Perubahan dagang Belanda memasuki wilayah Indonesia, tepat di wilayah Maluku, seperti yang terjadi pada kedatangan bangsa Portugis di masanya.
Kedatangan Foce ini ke Indonesia memiliki beberapa motif, yakni motif ekonomi, politik, dan sosial. Foce datang ke Maluku selain memperkuat perekonomian negara Belanda, juga memiliki misi tersembunyi, yaitu mengalahkan Portugis yang sudah terlebih dahulu menguasai wilayah Indonesia. Yang kedua adalah berhasilnya mengalahkan Portugis dan membuat pekerjaan Portugis ini berhenti, termasuk juga dengan penyebaran agama Katolik yang gencar dilakukan pada masa itu melalui beberapa ordo yang ada. Dominikan, Jesuit atau Fransiskan. Berangkat dari kerajaan inilah Fort berusaha menguasai segala aset Portugis, termasuk dengan warga Katolik lokal, dan berupa agar mereka mau memeluk agama Kristen Protestan. Pergerakan Fort ini dengan Belanda pada seterusnya sangat mempengaruhi sejarah gereja di Indonesia, khususnya di wilayah NTT, Nusa Tenggara Timur tersebut pada tahun 1617, yang sebelumnya menjadi salah satu basis perkembangan agama Katolik di Indonesia. Menggunakan pedoman Cuius Regio atau Egio Regio, yang berarti siapa yang berkuasa menentukan agama di wilayah tersebut. Tujuan Fort datang bukan hanya tentang dagang atau penyebaran agama, tetapi juga mengenai politik penjajahan wilayah. Kita akan masuk berikut tentang perjalanan Kristenan di NTT di bawah pengaruh Hindia Belanda dan Jepang. Setelah Fort berada di Indonesia sejak tahun 1605, Fort harus dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 dikarenakan mangkrut dan terdapat pejabat tinggi Fort yang melakukan korupsi. Tetapi berarti kekuasaan Belanda berakhir di Indonesia. Indonesia memasuki fase baru, yaitu di mana dalam perjalanan sejarah itu masa pemerintahan Hindia Belanda, yang menjadi perbedaan antara pemerintah Fort dengan pemerintah Hindia Belanda adalah corak pemerintahnya. Jadi Fort ini menggunakan sistem perekonomian tanam paksa, tetapi pemerintah Hindia Belanda menggunakan sistem liberalisasi dalam dunia perusahaan dan perdagangan. Poin kedua, sehingga ada kemajuan pesat dalam perekonomian dan muncul sekolah-sekolah tinggi pada salah satu itu. Salah satunya ialah Sekolah Tinggi Teknik Bandung, sekarang menjadi ITB. Hal ini juga berpengaruh dengan keadaan gereja setelah masa Fort itu. Seiring berjalannya waktu, pemerintah Belanda membebaskan gereja dan tidak lagi terlibat kepada negara lagi gereja. Sehingga gerakan pekabaran Injil berkumpul dan memutuskan untuk berdirinya GPI, yaitu Gereja Presbyterian Protestan Indonesia, pada tahun 1900-an, yang bersifat terbuka terhadap seluruh jemaat Protestan di Indonesia, yang bersifat mandiri tanpa campur tangan pemerintah. Jadi sebelumnya berjalannya baik sampai akhirnya masuk ke masa Perang Dunia Kedua dan Jepang menduduki Indonesia tahun 1945. Untuk Protestan di NTT juga mengalami goncangan akibat mendaratnya Jepang di Kupang, yang menjadi tanda berakhirnya pemerintah Hindia Belanda di NTT. Pemerintah yang ada maka akhirnya pada tanggal 31 Oktober 1947 berdirilah Gereja Masih Injil di Timur atau GEMIT, yang masih berada dalam lingkungan GPI dengan memiliki 6-3 klasis, yaitu klasis Kupang meliputi Kupang dan Amarasi, klasis Komplon atau meliputi Fatuleu dan Amofuang, klasis Soe meliputi Amanubang dan Molo, Timur Tengah Utara dan Belu, klasis Alor Pantar, baru ada juga klasis Rote dan klasis Sabu, dan 3 tambah klasis lainnya, yaitu Jemaat Kota Kupang dan Jemaat Ende Flores dan Jemaat Sumbawa Nusa Tenggara Timur.
Jadi perjalanan kekristenan di NTT di tahun 1960-an pada tanggal ini juga awal terjadinya gerakan kebangunan rohani secara besar-besaran di belahan dunia Eropa, Amerika Utara dan Latin, berupaya munculnya kelompok-kelompok karismatik yang membawa dampak yang luar biasa terhadap pertumbuhan rohani pada saat itu. Tetapi memang Reviva ini merupakan karya Roh Kudus, sehingga pergerakan dan kebangkitan rohani juga terjadi di Timor. Pada tahun 1962 dan 1969, banyak orang Kristen berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil untuk bersaksi tentang apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka masing-masing. Mereka memberitakan firman Tuhan, menimbulkan pengakuan dosa agar dapat menerima pembebasan yang dapat dari pembaharuan kepercayaan dan ketaatan terhadap tuntunan Roh Kudus. Dan dari pengaruh pergerakan inilah ada pertobatan massal terjadi di NTT dengan komposisi 85% orang Kristen bertobat dan 5% orang penganut agama suku bertobat, sehingga pada tahun 1965 yang juga bertepatan dengan tahun pemberontakan SG30S atau PKI, terjadilah puncak pergerakan Roh Kudus di Soe. Kita akan melihat urutan sejarah perkembangan Injil di Timor, atau ada beberapa perkembangan Injil di NTT ini sebagai masa perkembangan, yaitu pertama masa Oiz-Holzensending itu dilihat dari tahun 1614 sampai 1814. Masa Netherlands Zending itu tak bisa dilihat tahun 1814 sampai 60-an. Masa Indies atau Krai atau 1860 1941. Gereja pada masa pendudukan Jepang. Yang kelima adalah situasi menjelang pembentukan Gemit pada tahun 1945 sampai 1947. Oke, kita akan bahas ini gereja pada masa Belanda atau masa Hollandes Zending yang tahun 1614 18 sampai 14. Masa ini adalah masa yang paling panjang dari sejarah pekabaran Injil di Timor dan pulau-pulaunya. Sumber data mengenai masa ini sangat sedikit. Menurut sumber-sumber resmi, gereja di Indonesia termasuk Timor dianggap sebagai bagian atau cabang dari gereja Belanda. Pendeta Belanda yang pertama kali di Kupang ialah Dr. Andus Matthew atau Van der Broek pada tahun 1914. Kita masuk lagi di masa Netherlands Zending tahun 1860-an. Pada masa abad ke-17 di Eropa Barat muncul segelonggongan orang yang mementingkan saleh. Sederhananya beribadah, mempelajari kitab suci, serta giat mengajar pekabaran Injil. Aliran baru ini terkenal juga dengan nama Pietisme. Salah satu dari persekutuan PI di Indonesia dan di Timur adalah Netherlands Zending yang didirikan tanggal 19 sampai 17-19 tahun di mana FOS dibubarkan. Yang kedua, Zending ini juga memainkan peranan yang sangat penting di Pulau Timur selama lebih kurang 40 tahun, tetapi di Sabu jauh lebih lama. Tentang Zending yang pertama ialah DWS atau R. Leibruge. Ia telah tiba di Kupang pada tahun 1819. Masuk di masa Indisex atau Indiske atau Kre. Indiske yang merupakan gereja negara yang dibentuk di Indonesia pada tahun 1817. Gereja dijadikan suatu lembaga administrasi negara yang menguras soal-soal rohani. Gereja bergantung pada negara dalam segala hal. Pengurusan Indiske
KRAR ini dilantik oleh Gubernur Jenderal. Tujuan utama dari KRAR ini ialah memperhatikan kepentingan baik dari agama Kristen pada umumnya maupun dari gereja Protestan, khususnya memperkembangkan pengetahuan dan menjaga keamanan dan kerukunan. Kita masuk di masa gereja pada masa pendudukan Jepang di tahun 1942 sampai 1945. Dengan mendaratnya Jepang di Kupang pada permulaan tahun 1942, berarti berakhirlah juga pemerintahan Hindia Belanda di NTT. Keadaan gerakan pun kocar-kacir dan jaminan hidup bagi para pelayanan bergantung 100% pada jemaatnya masing-masing. Yang kedua, pada zaman Jepang terdapat juga pendeta-pendeta yang menjadi korban. Salah satunya yaitu pendeta Dikuana dan pendeta Riwudi Alor. Kita akan masuk di situasi menjelang pembentukan Gemit di tahun yang sama, di tahun 1945 sampai 1947. Pengaruh dari dalam dan dari luar antara lain dari komposisi Zending Internasional di Edinburgh pada tahun 1910 menimbulkan suara-suara dalam Indiscar atau karya untuk menyerahkan tanggung jawab gerejawi pada gereja-gereja suku Ambon, Minahasa, dan Timor dengan jalan menginstitusikan gerakan gereja-gereja itu sebagai gereja yang berdiri sendiri. Dalam sidang AM Gereja Protestan Indonesia pada tahun 1933 setelah diputuskan bahwa gereja akan berdiri sendiri ialah satu, Gereja Protestan Injil Minahasa atau disingkat GMIM, Gereja Protestan Maluku GPM, Gereja Timor pada tahun 1937. Suatu komisi persiapan konstitusi Gereja Timur mulai pekerjaannya di Kupang di bawah pimpinan Dr. GP Locker, tetapi belum dapat diselesaikan sebelumnya adalah pecahan dari perang tersebut. Nah, pada tanggal 31 Oktober juga 1947 Gereja Timur juga memperoleh kedudukan sebagai gereja yang berdiri sendiri dengan nama Gereja Masehi Injil di Timur, disingkat menjadi Gemit. Nah, sinode-sinode Gemit juga yang pertama didirikan 6 klasik, yaitu klasik Kupang yang meliputi Kupang dan Amarasi, dengan yang kedua klasik Kamplon atau yang berliputi Fatuleu dan Amfofoa Fuan, klasik Soe, baru juga ada klasik Alor Pantar, baru ada juga klasik Rote, ada juga klasik Sabu. Ada di samping 6 klasik tersebut juga terdapat 3 jemaat yang berdiri sendiri, yaitu Jemaat Kota Kupang. Jadi Jemaat Ende, Flores, dan Jemaat Sumba atau NTB, Nusa Tenggara Barat. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita mulai dari masuknya gereja Injil di Timor. Di sini kita dapat lihat bahwa dari pekerjaan atau perjalanan kekristenan di NTT adalah banyak hal yang dapat kita pelajari, yaitu kita dapat melihat bahwa betapa Tuhan itu sangat luar biasa memilih skenario yang indah bagi Indonesia, khususnya untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Dalam kurung Alor, ia memakai penjajah yang adalah untuk menjadi alat penyampaian kabar keselamatan supaya orang-orang boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang sangat rumit jika mau melihat uraian dari setiap bagian sejarah ini, tetapi di akhirnya kita melihat bahwa wilayah yang dahulu merupakan wilayah animisme yang cukup besar kini menjadi salah satu wilayah kantong Kristen yang memiliki banyak gereja dengan jumlah jemaat yang banyak juga. Melalui pekerjaan tangan Roh Kudus juga sangat indah terjadinya, dan perkembangan gereja dan pekabaran Injil di Timur juga boleh terjadi bahkan sampai hari ini. Gereja di Timur juga khususnya Gemit yang boleh berdiri juga, yang merupakan gereja Protestan tapi gerakan Roh Kudus lah yang dengan bekerja dengan luar biasa di dalam Gemit, akhirnya Gemit boleh berdiri sampai pada masa sekarang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bahkan saya telah menyampaikan proyek saya, kiranya bisa menjadi manfaat dan pelajaran bagi kita semua.